masih dari anu ya, pembimbing ya kebanyakan ya. Oke, apakah ini terlihat Bapak dan Ibu? Sudah terlihat, Pak. Terlihat ya. Oke. Nah, materi ini nanti akan di-share ya setelah webinar ini. Dan khawatir ya Bapak Ibu, nggak usah dicatat juga ya. Jadi semua ada di sini nanti akan dibagikan secara gratis untuk Bapak Ibu ya. Termasuk rekaman ini akan diupload di YouTube ya, diupload di YouTube. Oke. Nah, ini kenapa sih kita belajar bibliometrik gitu ya, Bapak dan Ibu ya? Karena ini sebenarnya ya, eh, ada informasi yang terlalu banyak yang harus kita olah gitu. Ya. Nah, kita perlu alat bantu gitu ya. Karena sebagai manusia ini kita nggak mungkin mengolah informasi yang begitu besar jumlahnya gitu ya. Nah, saya langsung lewat aja cepat ya Bapak Ibu ya. Tentunya dalam kehidupan akademik Bapak Ibu ya, merasakan banyaknya informasi yang atau dalam bentuk jurnal, buku yang harus dibaca gitu ya. Dan mendapatkan apa sih informasi utama itu yang diperlukan ya dalam sebuah jurnal gitu kan. Eh, itu akan sangat melelahkan ya, mengingat banyaknya jurnal yang harus dibaca gitu ya. Apalagi teman-teman mungkin kalau mahasiswa S1, saya nggak tahu ya, kalau zaman saya dulu mungkin baca jurnal S1 itu untuk S1 disuruh baca mungkin sekitar 50 jurnal gitu ya. Kalau S2 itu mungkin lebih banyak lagi ya, ratusan ya, mungkin 100 sampai 200 jurnal gitu ya. Dan S3 bisa lebih dari itu ya. Nah, itu kan akan sangat melelahkan ya. Di samping itu mencari 50 jurnal yang pas ya, yang tepat itu juga itu jadi PR kan gitu. Karena banyak jurnal lain yang mungkin atau buku ya yang eh, nggak nggak cocok gitu ya dengan kebutuhan atau topik penelitian kita ya. Jadi kita nyarinya aja susah, plus bacanya juga gitu ya. Nah, ini disebut dengan fenomena ini ya, Bapak Ibu ya, window shopping ini. Nah, saya nggak mau berlama-lama di sini karena ini hanya webinar. Nanti kita bahas lebih banyak di workshop sebenarnya ya. Saya mungkin lebih banyak nanti praktek aja. Saya contohkan gitu ya. Nah, kebingungan ini ya, Bapak Ibu, dalam mencari dan membaca ini ya. Ini PR-nya. Jadi sekali lagi sekarang bukan lagi susah mencari eranya mencari informasi, tapi bagaimana bukan mengumpulkan informasi, tapi mencari mencari yang pas ya, mencari informasi yang pas ya, dan bagaimana membaca dalam artian ini mengolah ya, memahami bahan-bahan pustaka seperti jurnal tadi. Ya. Akhirnya perlu suatu solusi ya, yang disebut dengan bibliometrik ini ya. Nah, bibliometrik ini kenapa? Karena ini mampu mengolah data yang besar ya Bapak Ibu ya, yang besar jumlahnya ya, eh, dengan sebuah pendekatan yang apa kuantitatif ya, ya pendekatannya statistik gitu ya Bapak Ibu. Jadi ini pendekatannya bukan kualitatif ya. Jadi ini pendekatannya adalah menggunakan eh, indikator-indikator angka ya Bapak Ibu ya. Nah, ini definisi bibliometrik ya. Jadi secara singkat sebenarnya ngapain kita belajar bibliometrik ya? Kita ingin mencari insight gitu ya Bapak Ibu ya. Dari jurnal-jurnal yang banyak itu ya dengan cepat gitu ya. Tentunya kita kumpulkan dulu banyak data tadi, istilah kita crawling gitu ya. Data dari berbagai sumber ya. Kemudian kita ekstrak informasinya
gitu. Lalu kita eh, olah supaya kita dapatkan insight-nya gitu. Nah, ini tentu dengan cara biometrik ini sangat sangat cepat sekali ya, sangat sangat cepat. Hitungan klik ya Bapak Ibu. Ya. Dibanding kita harus membaca ratusan puluhan ya, kalau S1 mungkin puluhan, kalau S2 mungkin sampai ratusan jurnal itu kan sangat eh, membutuhkan waktu dan membosankan ya kadang-kadang ya Bapak Ibu ya. Melelahkan ya, effort sekali. Nah, ini sangat mudah sekali ya. Makanya ini sekarang banyak eh, diminati ya oleh para peneliti dan akademisi ya, eh, terutama mahasiswa ya. Mahasiswa kan punya kewajiban ya. Nah, di salah satu artikel yang saya suka ya, sebagai panduan kita melakukan analisis bibliometrik ya, punyanya Donto ini ya. Jadi bibliometrik ini bukan suatu barang baru ya. Kalau sekarang saya lihat trennya di Indonesia juga sudah mulai eh, tinggi sekali ya, sudah mulai naik gitu ya dibanding beberapa tahun lalu ya, apalagi pas pandemi ya kemarin ya. Nah, kami sendiri Sada Utama Indonesia ini pas pandemi kemarin mungkin ya kami salah satu pelopor gitu ya untuk mengenalkan bibliometrik analisis ini gitu ya. Karena kita nggak perlu kemana-mana ya, nggak perlu keluar rumah untuk riset dan publikasi, cukup hanya di depan anu ya, di depan laptop aja. Tuh. Nah, ini sudah jelasin, saya lewat aja ya. Jadi nanti tujuan bibliometrik ya, Bapak Ibu teman-teman semua di sini dosen peneliti mahasiswa ya. Ada dua besar sebenarnya yang diukur secara kuantitatif tadi ya. Pertama adalah analisis kinerja, lalu yang kedua adalah pemetaan ya, atau namanya science mapping ya. Jadi ini dua dua apa, kalau bisa dibilang analisis yang dilakukan ya, dua bagian analisis ya. Nah, ini nanti kita lihat bareng-bareng ya, satu satu-satu. Kemudian ini peluang untuk publikasinya itu wah, jangan ditanya ya. Ini besar sekali ya. Eh, Ribuan bahkan puluhan ribu. Nanti kita cek bareng-bareng ya. Ini belum data, belum update mungkin nih saya lihat ini mungkin tahun lalu ya. Kita lihat nanti di Science Direct dan di Scopus ya, sudah berapa jumlah eh, paper bibliometrik yang publish ya. Dan ini jumlah apa trennya akan naik terus ya, baik di Scopus maupun di Web of Science gitu ya. Nah, ini juga untuk Force Viewer juga ya, untuk bibliometrik ini aduh saya kira udah banyak yang tahu ya. Nah, bagi teman-teman yang mungkin hari ini ya, coba saya pengen lihat lagi nih di chat ya, yang belum mengenal Force Viewer ya. Karena hari ini saya hanya mengenalkan Force Viewer aja ya. Force Viewer dulu ya. Karena banyak toolsnya nih di bibliometrik Bapak Ibu ya. Nah, hari ini kita, nah yang belum mengenal Force Viewer ya gitu ya. Ah, Bu Debi saya belum tahu ya, belum tahu. Oke ya. Nah, ini pas berarti ikut. Ini tolong suaranya dimatiin ini Mas Mario. Pas ya ikut webinar ini ya. Karena kita belajar dari nol ini ya, post viewer ya. Nah, ini apa, publikasi-publikasi di ini udah banyak ya di jurnal-jurnal yang bagus-bagus ya. Jadi sangat peluang sekali untuk melakukan bibliometrik ini ya, sangat besar peluangnya lah ya. Kami sendiri di Sada Utama Indonesia ya sudah banyak membimbing para mahasiswa ya, eh, dosen peneliti untuk bisa riset bibliometrik ini ya.
Bahkan nanti saya berikan contoh yang baru publish di jurnal-jurnal yang bagus ya, di reputasi Q1, Q2 ya. Nah, jadi sebenarnya apa sih yang diteliti di bibliometrik ini ya? Nah, ini aja yang diteliti nih, Bapak Ibu ya. Nama penulis ya, tahun, jurnal, penerbit ini namanya data bibliografi ya. Ya. Jadi yang diteliti atau datanya itu ya cuman ini ya, cuman tiga inilah ini ya. Judul, abstrak dan keyword ya. Citation, H-index. Nah, ini yang untuk analisis tadi yang kinerjanya ya. Karena kinerja suatu paper atau publikasi kan dilihat dari citasinya ya, berapa citasi papernya, berapa citasi penelitinya ya, itu performanya itu dilihat dari citasi biasanya ya. Nah, selain kinerja tadi ada pemetaan ya. Nah, pemetaan itu biasa diambil dari yang ini ya. Jadi cuman data bibliometrik apa data bibliografi ya yang kita analisis ya. Kalau dilihat dari sini yang tidak termasuk apa nih Bapak Ibu? Yang tidak masuk dalam komponen bibliometrik ini data apa? Ada yang tahu nggak ini? Data hasil, benar Bu. Data sampel ya, betul. Tapi sebenarnya kurang tepat ya. Karena mungkin di abstrak ada ya Bu ya hasilnya. Sampel ada kali di hasilnya ya. Di abstrak ya, disebutkan gitu. Dat nah ini Pak Yogi nih yang benar ini. Data full paper ya, benar ini. Full papernya Pak. Betul. Kalau hasil mungkin hasil penelitian, hasil riset ada masuk di abstrak mungkin. Walaupun mungkin nggak sedetail yang di bagian eh, isinya ya, isi papernya ya. Nah, yang tidak analisis adalah full papernya, betul Pak. Itu. Jadi Bapak Ibu nggak perlu apa ya istilahnya ya, nggak perlu atau tidak tidak usah eh, membaca isi papernya tuh, enak kan? Enak nggak Bapak Ibu? Yang biasanya harus baca, ini nggak perlu baca. Biarkan bibliometrik yang membaca itu berdasarkan data bibliografi ini. Biarkan bibliometrik yang mengambil kesimpulan, mengambil kesimpulan, memberikan insight-nya pada Bapak Ibu, pada kita semua. Ya, ini kan sudah komputer komputer base ya, jadi sudah pintar gitu ya dengan AI. Yang kan Fosure tuh AI ya Bapak Ibu ya. Jadi mereka sudah pintar, jadi bisa mengolah eh, data-data yang begitu besar dalam waktu yang cepat. Ya. Nah, betul Bu Liza, ya nggak detail kalau di abstrak ya, tapi ada, ya kan, ada. Biasanya di abstrak itu data-data yang apa hasil-hasil penelitian yang utama biasanya main finding ya, gitu. Nah itu yang membedakan ya. Kalau Bapak Ibu mau melakukan systematic review, kalau systematic review ya, ini memang harus termasuk yang dibilang Pak Yogi tadi, termasuk full paper kalau systematic review atau SLR kita kenal gitu ya. Nah, ini kita juga mengadakan workshop ini Bapak Ibu ya. Pelatihan ini kita cukup rutin juga ya di Sada Utama ya. Memang dua hal ini membedakan ya datanya ini, ya. Datanya eh, dan tujuannya. Tadi tujuannya saya sudah sampaikan di awal apa? Ada yang masih ingat nggak tujuan bibliometrik tadi? Menganalisis performa dan pemetaan ya. Pemetaan itu ya, apa yang dipetakan ya? Topik risetnya dipetakan. Untuk apa dipetakan ya? Untuk melihat trennya ya, untuk melihat tren. Udah sampai di mana nih penelitian ini gitu kan? Trennya udah bagaimana perkembangannya dan sebagainya. Oke, ini saya nggak usah bahas lagi ya. Saya langsung masuk aja ke praktek ya.
Eh, karena materi nanti ya Bapak Ibu bisa baca ya, bisa baca sendiri ya. Nah, kita langsung masuk aja ke praktek ya, sebentar. Nah, Force Viewer sebenarnya bisa diinstal ya Bapak Ibu di Google ya. Sebentar, saya buka browser saya dulu ya. Ya, presentasi dibagi-bagi yang dibagi untuk yang mengikuti Zoom sampai sampai selesai. Ya kan? Kalau nggak mengikuti Zoom, nggak akan dibagi. Catat ya Mario ya. Ada yang keluar kita nggak akan share. Iya, iya dong, Bapak Ibu capek dong kita ngadain ini kan nggak pesertanya nggak ngikut sampai terakhir. Iya kan? Oke. Bisa melihat gap juga. Ya bisa Bu. Nanti kita lihat. Nah itu tujuannya tadi melihat tren dulu Bu ya, melihat tren sampai di mana. Nanti baru dari situ kelihatan gapnya. Eh, saya share screen kan. Udah keluar belum ini? Saya nggak akan mencontohkan cara mendownload Fosviewer ya. Bapak Ibu, saya kira sudah semua sudah canggih ya. Tinggal ketik di Google begitu ya, sendiri bisa ya. Saya kira mah. Udah sekarang kan sudah literasi digitalnya udah bagus-bagus ya. Jadi ini tinggal Bapak Ibu download ya. Di sini ada download ya kan. Fosviewer download udah seperti download biasa ya. Tapi sesuaikan ininya, sistem operasinya ya. Ada yang Windows, ada yang macOS, dan seterusnya. Tinggal diklik aja, selesai ya. Gitu. Ini aplikasinya sangat ringan nih ya. Sangat ringan, nggak akan membebani komputer ya Bapak Ibu. Oke, sekarang saya buka ini dulu. Sebelum buka Force Viewer, ya, ini membuka ya sekarang ya. Sekarang bagian buka membuka dulu nih Bapak Ibu. Kita mau crawling data dulu ya. Ingat tadi saya jelaskan kita ambil dulu data dari berbagai sumber. Katakanlah ini sumbernya Scopus ya, saya ambil ya, database Scopus ya. Ini harus berlangganan ini Bapak Ibu kalau mau nyari data Scopus ini. Nah, saya ambil dari Scopus. Nah, coba ini kata kita mau ngambil topik apa dulu nih, terserah nih Bapak Ibu ada ide nggak? Silahkan chat ya. Boleh, saya ketik topiknya apa? Diketik topiknya apa? Monggo. Ada yang mau nyoba nggak ini? Green Jobs. Waduh, Green Jobs ini apa ini? Saya taunya Steve Jobs, Bu. Green Job. Oke. Live streaming YouTube, artificial intelligence. Wah, waduh, Green Finance. Wah, digitalization. Mental health in preschool children. Wah, coba mental health nih kayaknya sekarang yang lagi trennya apa sih mental health kayaknya ya. Kalau saya lihat di mana-mana di berita itu semua mental health katanya ya. Coba kita coba mental health dulu nih ya. Mental health, ya kan? In preschool children. Preschool iya apa, Bu? Belum sekolah ya, Bu ya? Betul, Pak. Preschool. Oh, ya. Oh, apa gini aja lah. Ya. Preschool. Preschool. Preschool children apa preschool, Bu? Oh, preschool ya. Preschool. Nah, ini. Oke. Ini ya, Bu. Siapa lagi? Bu. Maaf ya, Bapak Ibu yang lain ya. Saya bukan yang nggak mau ambil ya. Ini contoh aja ya. Saya ambil. Karena mental health ini kayaknya sekarang lagi di mana-mana itu ya. Banyak kasus kriminal tuh gara-gara mental health ya kan.
kasus narkoba gara-gara mental health. Artis-artis juga, ya kan? Kemarin tuh siapa yang masuk acara di TV itu ya, eh, setelah acara siang itu saya juga nonton itu ya. Itu artis apa itu narkoba karena stres ya, karena mental health, karena dia harus seharian anu syuting gitu ya. Jadi mental health-nya terganggu. Ini luar biasa mental health ternyata. Kalau padahal di zaman saya dulu nggak ada ya. Mungkin ada ya Bapak Ibu yang seusia saya ya, 80-an ya. Oke, ini ada 151 ya. Ini coba kita ambil semua ya, ekspor CSV ya. Ambil aja semua. Oke, ya. Nah, oke Bapak Ibu, nanti kalau ada waktu sempat saya coba yang lain ya. Kita coba yang lain ya, Bapak Ibu ya. Metaverse, ah ini saya anu Pak, Metaverse ini saya udah bikin ini bibliometriknya Pak Ahmad Hussein. Boleh nih Pak. Nah, usahakan nanti kalau bibliometrik topik-topik ini yang sudah apa ya, sudah common ya, sudah sudah valid apa bukan, sudah baku apa sudah, ya sudah, topiknya sudah ngetren lah ya. Mental health ini kan sudah dikenal orang dan sudah baku, sudah relatif solid ya topiknya itu ya. Misalnya digitalization, digital marketing, ya ini bagus-bagus nih topiknya nih, green finance ya, multi kriteria, ini MCDM ya nih ya Bu Irma ya, AI ya, ini bagus nih topik-topiknya ya. Bisa ini jadi bibliometrik ya. Ya, jadi cari topik-topik yang memang sudah keren lah ya. Oke, udah bisa ya ini ya, saya download tadi. Ah, sebelum saya masuk post viewer ya, ini ada di sini Scopus ini sekedar sekedar info aja ini ya, Bapak Ibu ya. Saya sering utak-atik soalnya di sini. Ini ngaruh sekali ya, pengaruh sekali ya. Ini teman-teman yang jarang mungkin belum mengenal ini eh, pencarian ini. Kalau di bibliometrik, saya lebih senang pakai yang title ini, ya. Artinya apa? Setiap kata yang kita masukkan di sini itu nanti akan muncul di judul, ya, di judul, ya. Mental health sama preschool nih ada ya. Di sini juga ada mental health dengan preschoolnya mana preschool, preschool, preschool. Nah ini preschool ya. Nah biasanya kalau dia muncul di judul eh, ak- lebih relevan papernya, lebih relevan ya, lebih pas papernya, lebih cocok dibanding dia munculnya di abstrak. Nah, itu belum tentu relevan. Misalnya di sini dipilih di abstrak, ya, walaupun nanti hasilnya jadi banyak ya, jadi banyak jumlah dokumennya biasanya lebih banyak. Nah, seperti ini kan jumlahnya tadi berapa tadi ya? 150-an ya kali ya tadi ya. Jadi sekarang 151, Pak. 151 ya tadi ya. Sekarang jadi 700 kan jadi banyak kan? Jadi naik ya. Nah, nah kalau kayak gini mental health ini belum tentu muncul di judul. Bisa saja dia munculnya di abstrak, bisa juga muncul di keyword. Nah, ini biasanya kurang relevan, kurang pas ya. Setelah baca abstraknya kayak gini, eh, ternyata ini, nah ini mental health kan nggak ada di sini ya, nggak ada di judul. Nah, ternyata di sini dia topiknya ini bukan tentang mental health, bukan ternyata gitu. Sering kali gitu. Ya. Makanya untuk bibliometrik ya, ini saya pribadi ya, dan di sini saya sarankan ke alumni-alumni kami juga sih. Ya, kita lebih eh, sarankan pakai yang title, ya, title. Karena lebih relevan. Ya. Lebihnya banyak. Nah, kalau mau pakai yang ini, berarti ini harus disortir dulu, disortir ya, dibaca abstraknya ya. Nanti kalau nggak nyambung ya dibuang gitu, ya di delete papernya, jangan dimasukin, ya gitu. Ini jadi artinya kalau yang pakai abstrak ini ada effort lagi ya. Nah, saya nggak mau effort-effortan, saya nggak mau pakai effort lagi. Pokoknya langsung title dapat, saya download selesai, gitu aja.
Nah, kan simpel ya, nggak perlu lagi baca abstrak lagi gitu. Kalau saya orangnya gitu Bapak Ibu. Jadi simpel. Oke, dua loh, Bu Irma maksudnya apa nih Bu? Kalau saya mencari kata kunci yang sama, kok beda? Oh ini sulap apa apa Bu? Kata, Yang sama kata, dengan yang tadi Pak, ah, preschool tadi, mental health preschool. mm-mm. Kok beda jumlahnya ya? Sama persis Bu kata kuncinya. Iya, sama persis. Oh, mau Ibu nyarinya di mana? Di Scopus. Di Scopus. Boleh, Iya, boleh share di share screen Bu. boleh. Boleh, Iya. boleh Bu, boleh. Saya jadi apa nih? Penasaran kalau lagu itu ya. Mental health. Kelihatan Pak ya? Belum Bu, masih loading, 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 loading. Waduh, banyak banget Bu. Ini mental health preschool. Oh, Ini lebih banyak. Saya malah sudah filter nih, benar. atau saya clear aja dulu semua nih. Bahkan lebih banyak tuh kalau 14.000. Hmm. Coba Kok bisa gini ya? Atau di, memang view kita akan berbeda-beda atau gimana? di refresh dulu Bu, di refresh coba Bu, diulangi Bu deh Bu. Saya agak curiga. Coba diulangi coba. Enggak diulangi dulu semua. Nah, coba diulangi lagi. Saya agak curigation Bu ini Bu. Mm-mm. Preschool ya, oke, benar, benar. Sip, set. Kadang-kadang suka keikut yang lama dia. Nah, sama Oh kan? gitu. Iya, iya, betul, betul, betul. Oke, oke Pak. Makasih Pak. Nah, nah. Kadang suka ini, kalau belum kita restart, Bapak Ibu, Scopus itu dia masih nginget yang lama. Suka begitu, ya. Jadi harus di-refresh dulu, baru dia mau. Oke ya. Sekarang kita masuk post viewer, ya. Post viewer. Oh, saya nggak pakai filter tahun, Bu. Nggak pakai, karena datanya cuma 150 tadi ya. Biasanya kalau bibliometrik tadi saya ngomong kan datanya itu harus gede ya, besar ya. Kalau bisa di atas 100 ya, jangan di bawah 100. Ya, disarankan di atas 100. Lebih banyak lebih bagus ya. Lebih banyak lebih bagus. Tapi jangan terlalu banyak juga ya. Jangan terlalu banyak juga ya, gitu. Oke ya. Saya buka Fosviewer ya. Sebentar. Oke, apakah ada standar? Wah, Bu Uliana langsung direct ke saya nih. Pertanyaannya kayaknya penting ini Bu ya. Apakah ada standar yang pas dan cukup loh? Oh, untuk loh, kan sudah saya sampaikan, Bu. Oh, ini yang tadi kali sebelum saya jelaskan. Minimal data ya nggak ada sebenarnya, tapi di atas 100. Kalau si Donto ya bilangnya. Bahkan kalau bisa 200 ya. Tapi pengalaman saya di atas 100 masih bisa. Nah, tapi beberapa paper saya lihat itu aneh itu. Ada yang di bawah 100 dianalisis eh, apa hasilnya sorry, jumlahnya cuma 50 kalau nggak salah atau 80 ya, saya lupa. Tetap di proceed juga sama dia di bibliometrik. Tapi hasilnya pengalaman saya gini, kalau datanya sedikit sekali, kan tadi kita mau ngukur kinerja ya. Ngukur kinerja orang misalnya ya, siapa penulis yang paling tinggi citasinya. Biasanya yang keluar 4L biasanya. Lu lagi biasanya, Bu. Nah, itu jeleknya tuh kalau datanya sedikit. Jadi selisih antara apa ya kinerjanya misalnya nih Bu Lisa nanti citasinya dua paling tinggi ya Bu Lisa misalnya Bu Liana ntar citasinya juga dua Bu eh, Pak Sugeng nanti citasinya 2 jadi nggak ada perbedaan yang signifikan gitu
Ya, itu yang jeleknya kalau data bibliometriknya kecil. Jadi nggak artinya apa ya, nggak ada insight-nya ya, nggak ada insight-nya. Nah, itu harus diperhatikan kalau mau bibliometrik. Nah, ini juga 151 tadi termasuk saya dakdikduk juga ya. Dakdikdukser ya, maksudnya ini data ini cukup nggak gitu. Tapi masih di atas 100 lah gitu ya, masih mengharap-harap cemas gitu ya. Jadi sebaiknya nggak usah filter ya Pak. Nggak juga kalau memang datanya banyak ya, ya di filter. Datanya misalnya di atas 5.000 ya, ya di filter aja Bu. Ya, saya paling senang datanya di bawah 1.000 sih. Di atas di bawah 1.000, di atas 200 biasanya. Ya, biasanya senangnya itu. Karena nanti kalau di atas 1.000 biasanya gambarnya akan ruwet. Gambar fosfor yang petanya itu loh. Petanya juga akan ruwet ya. Iya, datanya minimal 100 Pak. Betul Pak, Pak Muhammad ya. Minimal 100. Itu minimal banget ya, minimal banget. Tapi kalau bisa di atas itu. Karena ini kan bibliometrik Pak. Jadi memang aliran big data nih alirannya ya. Oke ya, aliran big data ini ternyata banyak juga pertanyaannya menarik-menarik ya Bapak Ibu ya. Kalau ini diskusi bisa sampai siang nih kita ya. Tapi memang terus terang nggak ada aturan berapa datanya ya. Oke, ini viewer saya kelihatan nggak ini Mas Mario? Kelihatan Pak. Kelihatan ya. Nah, kita masukkan datanya ya. Coba kita masukkan ya. Kita masukkan Scopus ya. Download ya tadi ya. Sebentar dulu. Oh, hilang. Saya taruh dia. Oh, tadi masih di download kayaknya ya. Masih di download. Nah, ini ya. Scopus. Oke. Jangan khawatir Bapak Ibu, nanti ada YouTube-nya ya. Silakan nanti dibuka YouTube-nya ya, sekalian nge-like ya Bu ya Bapak Ibu ya. Sekalian nonton YouTube kami lah ya. Soalnya kalau nggak ada pemirsanya sepi juga ya YouTube-nya ya Bapak Ibu ya. Kasihan juga ini panitianya udah nyiapin. Jadi langkah-langkahnya nanti ada di YouTube, silakan diulang-ulang ya, dilihat lagi. Nah, ini contoh ini ya. Kita occurrence, kita melihat peta ya, peta topiknya ya, topiknya. Nah, ini Bapak Ibu bisa lihat nih. Kita cuma pakai datanya, cuma keyword doang nih Bapak Ibu. Judul nggak kita pakai, abstrak nggak kita pakai, cuman author keyword doang yang dipakai. Ya. Jadi memang cuman datanya cuman data eh, bibliografi aja, metadata ya istilahnya. Bukan full paper yang dipakai, yang diambil oleh Fosviewer. Tapi kenapa keyword? Nah, itu kan pertanyaannya. Kenapa nggak judul? Kenapa nggak abstrak ya? Keyword ini menggambarkan ya idealnya ya. Ini kalau teman-teman sih kadang-kadang bikin keyword sih kadang-kadang sembarang sih ngasal ya. Padahal keyword ini sebenarnya menggambarkan topik riset ya. Topik riset kita tentang apa ya? Ya, topik riset kita. Jadi ini pengertiannya dalam nih sebenarnya keyword ini. Makanya kita kalau bikin paper tuh kan ada judul abstrak keyword ya. Jangan sembarangan bikin keyword ya. Itu itu penting sekali keyword itu. Nah, kenapa nggak all keyword ya? Ini ada all keyword itu mencakup dua keyword ini. Ada author keyword. Author keyword ini artinya keyword yang ditulis oleh penulis ya. Tapi kalau index keyword ini keyword yang dihasilkan oleh mesin. Dalam hal ini Scopus ya. Jadi Scopus itu membuat keyword sendiri juga, Bapak Ibu. Ya. Tapi kan kita nggak mau pakai keyword dia mesin ya. Kita mau pakai keyword yang penulisnya lah, aslinya gitu. Nah, makanya kita pakai author keyword. Nah, ini nanti kalau masalah setting-setting ini kita punya workshop sendiri, Bapak Ibu, ya. Nanti pelatihannya lebih detail lagi, ya. Bapak Ibu bisa ikutan. Nah, ini Bapak Ibu lihat aja dulu ya. Bagaimana sih kita tadi memetakan topik ya. Nah, ini datanya ya. Kita langsung finish aja. Yes.
Jreng-jreng. Oke, keluar Bapak Ibu ya. Ini dia apa namanya? Mental health tadi dan preschool ya. Preschool ya. Di sini ada 10 klaster ya. Ini terlalu banyak. Kalau di Fosviewer ini kita bisa setting ya. Jangan 10 klaster. Wow, pusing. Warna-warna ini klaster ya maksudnya ya. Klaster ini menunjukkan ada 10 topik berarti. 10 klaster itu 10 topik besar ya. 10 topik utama ya. Yang selama ini orang riset ya. Ini perlu disetting dulu nih di Voice Viewer. Nah, di sini perlu disetting-setting Bapak Ibu ya. Misalnya kita bikin 5, di sini kita update. Nah, klasternya di sini berkurang tuh jadi 7 ya kan. 7 masih kebanyakan. Kita naikin lagi ya. Kalau bisa klasternya 3 atau 4. Nah, ini udah 3 nih. Ini bisa nih 3 nih ya kan. Lebih enak lihatnya kan. Warna-warni kan pusing ya kalau kebanyakan ya. Nah, ini ada warna hijau ya, merah dan biru ya. Yang merah ini klaster satu ya. Yang klaster 2 tuh warnanya hijau, klaster 3 warnanya biru. Ini juga jumlah klaster ini nggak ada anunya ya, aturannya ya, tapi biasanya paling enak lihat 3 klaster ya, lebih enak. Atau 4 klaster boleh gitu. Nah, ini contoh 3 ya. Sebentar ya. Oke, bisa jelas ya ini ya. Nah, cara membaca ini sebenarnya simple ya, simple. Kita ingin melihat peta tadi ya, peta. Ini petanya udah ada ini mapnya. Inilah mapnya ya. Topik map topiknya mental health di preschoolnya. Preschool di preschool aja. Tadi children saya nggak masukin ya Bu ya. Nah, walaupun di sini ada juga preschool children ya Bu ya, Bapak Ibu ya. Ada di ini preschool children. Tadi saya nggak spesifik, memang salah saya sih Bu ya. Saya nggak masukin preschool. Karena tadi datanya udah 151. Kalau kita masukin preschool children, lebih di bawah 100 tuh jangan-jangan. Jadi saya lebarin aja Bu. Jadi preschool children ini biar muncul di sini. Nah, preschool children yang punya Bu ini berarti ada di sini nih. Tuh. Ini berarti topik ini memang benar-benar ada Bu. Ya, di belantara topik yang lain gitu loh. Di recognize nih topik Ibu nih, ya kan? Oh, dia ada juga preschool children juga ada dong sini. Ya, ada nih. Ikut besar lagi ya ternyata ya preschool children. Oke, berarti di sini ya cara melihatnya udah jelas nih kan, yang hijau-hijau ini bicara mental health ya. Topiknya mental health, preschool teacher yang paling gede ya. Nah, itu topik-topik utamanya tuh yang bulat-bulat tuh gede. Yang gede mana lagi? Early childhood ya. Nah, ini bahasnya bicara itu tuh. Kalau yang merah-merah nih bicaranya tentang preschool childrennya berarti ya, anaknya gitu ya. Children juga gede nih ya, preschoolnya gede ya. Nah, kalau ini bicara gurunya gitu kali ya. Ini bicara anaknya. Nah, kalau yang biru ini bicara apanya nih Bu? Topiknya nih, Bapak Ibu. Yang lingkaran gedenya nih diagnosis, ya mungkin bicara behaviornya dan sebagainya gitu ya. Nah, ini Bapak Ibu yang nanti bisa menyimpulkan sendiri ya. Ini ada 3 topik besar ya. Yang merah ngomong apa, yang hijau ngomong apa, yang biru ngomong apa. Nah, biasanya kita ambil tiga-tiga aja nih yang besar nih. Tiga-tiga yang besar ini untuk menyimpulkan, 3 yang paling besar gitu ya, untuk menyimpulkan klasternya ini apa gitu ya. Gitu ya. Nah, kita terus harus melihat juga ini overlay di sini paling atas ini ya. Overlay ini ada tren ya, apa melihat tren juga berdasarkan waktu ya, berdasarkan periode waktunya. Ini ya ada tahunnya nih, 2014 ya sampai 2022 ya. Walaupun tadi saya nggak batasi waktu kan ya di Scopus ya. Ini bukan berarti waktunya hanya 2014 ya, karena ini kan di belakang ini masih ada sebenarnya. Jadi nggak di
nggak dimasukkan aja tahunnya. Jadi ini sebelum 2014 ya, warnanya biru. Nanti kalau setelah 2022 ini kuning terus ya. Yang berarti yang terbaru, yang masih baru itu yang kuning gitu ya. Nah, dilihat nih sini Bu, Bapak Ibu, kira-kira topik mana yang masih baru gitu ya. Nah, kalau yang kecil-kecil ini berarti belum banyak yang riset. Jadi misalnya mental health preschool kan udah banyak nih ya preschool children ya. Eh, Berarti misalnya apa? Prevention. Nah, ini prevention ini masih baru nih pencegahan, ya kan? Ini gapnya ini. Ini gapnya tadi ada yang nanya gap siapa tadi? Bu Lisa kali ya. Nah, ini gapnya nih Bu. Prevention ini masih jarang nih yang riset nih, tapi masih dan relatif masih baru ya. 2022 ke atas ini ya. Tapi untuk detailnya nanti kita bisa. Kemudian strength and difficulty ini kuning-kuning ini gap juga nih. Jadi cari gap itu berdasarkan eh, topik-topik yang masih baru tahunnya, terkini gitu ya, dan masih kecil lingkarannya. Lingkaran itu masih kecil ini berarti belum banyak yang meneliti, ngono loh, gitu loh. Ngono loh. Ya, Bu Lisa tadi nanya gap ya, siapa tadi yang nanya gap? Nah, itulah pokoknya ya, cara mencari gapnya ya, Bapak Ibu ya. Jadi yang pertama tadi network ya, ini gambar ini network visualization. Ini memetakan, yang pertama ini ya, ini memetakan trennya ini ya, topik-topik yang ya yang cluster ya, topik-topik besarnya apa aja itu kan ini ya. Sedangkan yang ini untuk mencari gapnya ini, yang overlay ini. Kindergarten ini masih kuning ya kan. Nah, sekarang pertanyaannya punyanya Bu siapa tadi? Ayo Bu, tanggung jawab Bu. Topik Ibu apa Bu? Siapa tadi yang mengusulkan ini preschool ini? Saya Pak Esme. Nah, sekarang topik Ibu gapnya ada di mana? Nah, Ibu sekarang udah bisa tahu nih, mestinya Iya dari Pak, peta ini Ibu sekarang ambil riset yang mana? saya ngambil tentang emotional and behavior problem dan memang ternyata ke preventif juga Pak. Oh, Jadi preventif. ya preventif ujung yang di bawah itu Pak ada mental emotional problem itu yang Mana sedang Bu? saya teliti. Paling bawah Pak. Bawah. Oh, Nah ini. itu. Ya, Enggak, iya Pak. oke. Berarti benar ini. Ini berarti ini benar Ibu. Cocok ngambil ini karena ini udah warnanya kuning dan lingkarannya kecil gitu kan? Nggih. Iya, pas Bu, benar Bu. Nah, maksud saya gitu loh cara mencari gap. Jadi nggak ngawur ya Bapak Ibu ya, nggak ngasal ngono loh. Ya, mencari gap itu ya udah pokoknya menurut saya. Nah, udah kalau udah menurut saya repot ya. Kita harus menurut data ya. Ini kan data ya Bapak Ibu ya, data dari Scopus tadi. Ya udah betul Bu Esme. Bu Esme mahasiswa apa? S2, S3, S1? S3 Pak. Oh, S3. Udah sampai ke Nggih. proposal kah atau apa Bu Esme? Masih semester 2 lagi nyusun proposal Pak. Nah, kalau saran saya, kalau masih semester 2 ya, ini gambar ini bisa dimasukin nanti Bu ke dalam proposalnya. Nah, Nggih Pak. untuk menguatkan novelty gapnya ya, novelty-nya nanti kan larinya ya. Ujungnya kan novelty. Novelty atau gapnya proposal Ibu, ya kan? Nah, gitu. Nggih. Udah, kalau biasanya kalau penguji sih udah biasanya nggak bisa bantah, wong ini udah ada buktinya kok, gitu kan? Nggih. Nah, Terima kalau saran kasih saya Pak. sih, Mhm. Nggih. Gimana Bu? Ada pertanyaan lagi nggak Bu Esme? Nggak ada Pak. Malah senang Pak disimulasikan kemudian ternyata mengena banget dengan temanya. Oh iya, pas ya kebetulan nih Bu, Nggih. lagi hari baik kali Bu. Iya, Alhamdulillah. Kadang-kadang juga saya nggak selalu nemu sih, kita kadang nggak nemu harus di setting-setting lagi. Nah, nanti untuk setting-settingnya Bapak Ibu ya, nanti ikut workshop aja ya. Nanti karena ini perlu di setting-setting ini biar bisa muncul sebenarnya ketemu tadi ininya nih, ini yang perlu nanti Bu, Bapak Ibu.
kita main di sini ya. Nah, ini yang perlu nanti kita terus kemudian kita setting juga nanti di sini juga ya di bagian analisis itu perlu kita setting sebenarnya ya. Gambar ini sebenarnya belum terlalu bagus. Kenapa? Karena ada yang ini kayak gini nih. Ini lingkaran biru di tengah-tengah sendiri. Ini sebenarnya nggak bagus ini. Harusnya mereka pada ngumpul yang bagus itu. Ngumpul, ngumpul, ngumpul. Ini kan nyebrang ini ya. Birunya nyebrang ini. Ini biasanya kita harus setting lagi biasanya ya. Misalnya kita setting update ya. Nah, ini kita setting ya kan. Nah, ini birunya kan udah mulai merapat ke kiri ya. Kita kita naikin ini misalnya jadi 3 ya. Nah, ya ini perlu disetting-setting lagi nanti ya. Nah, ini masih jelek juga ya. Atau ini ininya 2, ininya ini -1 ya, sorry ya. Nah, ini seperti ini ya. Nah, ini perlu mencari bentuk yang paling pas gitu ya. Walaupun nggak ada yang ideal sih ya. Ini mungkin masih bisa, masih boleh gitu, tapi ya nggak sempurna ya. Oke, Bapak Ibu. Nah, satu lagi density ini. Density ini ya melihat kerapatan gitu ya, kerapatan. Ya ini kalau yang kuning ini berarti ini topik-topik yang udah apa istilahnya udah jenuh gitu ya, udah padat gitu nih ya. Istilahnya kalau di ini kayak di perkotaan gitu ya, padat penduduknya gitu. Nah, kalau yang ini masih jarang-jarang ini, mungkin kota tapi eh, belum banyak penduduknya gitu ya. Mungkin kota-kota kecil atau mungkin ke desa malah ya. Nah, analoginya mungkin gitu ya. Jadi ini yang masih blur-blur ya, warnanya blur-blur ya. Nah, ini belum banyak. Nah, tapi saya lebih lebih menyarankan, lebih suka sih pakai ini aja kalau melihat gap ya. Jadi kita melihat tren yang baru dan lingkarannya masih kecil ya. Nah, nah yang punyanya Bu ini tadi saya balikin lagi. Punyanya Bu Esmi tadi ya, Bapak Ibu juga bisa melihat topik-topik yang oh iya, udah benar ya tadi benar ya. Prevention ya. Oh sudah kindergarten. Oke. Oke. Saya kira itu aja ya, Bapak Ibu. Sebentar. Ada pertanyaan nggak? Silakan Mas Mario dibuka aja sesi tanya jawab. Nah, nanti ada software-software lagi kalau di workshop ya, saya Bibliometrics ya. Kemudian nah, cleaning data itu nanti menggunakan ini ya, Open Refine. Nanti di workshop aja, Pak. Kalau di sini kayaknya lama ya cleaning data itu ya. Di workshop memang perlu cleaning data. Saya tadi belum jelasin sih ya. Kenapa kita perlu cleaning data? Ini itu aja deh yang saya mau sampaikan sedikit deh. Tapi cara cleaning data nanti saya janji di workshop nanti kita bahas ya. Kenapa kita perlu cleaning data? Sebenarnya pas di sini ya, Bapak Ibu. Di sini ya. Bapak Ibu bisa lihat nih. Ini ada preschool children ya. Dan di sini ada juga preschool children. Bedanya apa nih Bapak Ibu? Ada yang tahu nggak? Ini ada preschool children. Di sini ada preschool. Harusnya kan sama dong ini. Ya kan? Kok dia dipisah gini? Ada yang tahu nggak Bapak Ibu? Beda di stripnya, Pak. Bedanya di strip. Ini siapa tadi yang bicara? Saya Farah. Oh, mantap ya. Bu Farah nanti saya kasih e-book ya, bonus ya. E-book Terima kasih, Pak. tentang bibliometrik. Ya, kita lagi susun ya untuk workshop sebenarnya. Tapi ini bonus buat Ibu. Bu Farah, catat-catat Mario ya. Bu Farah ya. Kita kasih Ibu. Betul, Bu. Stripnya, Bu. Ah, Bu Liza juga nih. Benar, udah Bu Liza udah jawab juga. Nah, itu. Betul ya. Preschool ini ada strip yang sini enggak. Nah, ini harusnya kita cleaning dulu. Kita satukan ya. Ya, Bapak Ibu, kita satukan.
Nah, sebagai contoh, cleaningnya tidak harus pakai Open Refine sebenarnya ya. Open Refine itu satu software Bapak Ibu ya, bawaan Google ya. Tapi di Fosviewer sendiri ada fasilitas untuk cleaning data ya. Itu menggunakan dengan namanya Thesaurus. Nah, Thesaurus. Nah, pakainya Notepad itu ya. Jadi eh, sebentar ya. Saya buka Notepad saya deh. Contoh aja lah ya Bapak Ibu ya. Nah, ini saya buka Notepad ini ya. Saya ketik begini ya. Label mana sih? Label replace by ya. Enter. Nah, preschool. Preschool ya. Mau pakai strip apa nggak pakai strip Bu? Aslinya Bu Esme. Nggak Preschool pakai, Pak. nggak pakai ya? Iya. Preschool children. Maksudnya label ini, label preschool ini akan diganti di replace jadi apa gitu loh, ya. Jadinya Oke. nggak pakai strip kan? Nah, Iya, betul, Pak. ya ini. Nah udah, cuman gini doang sih Bu, maksud di simple banget makanya. Tapi pakai Open Refine nanti Open Refine tuh atau lebih otomatis ya dan kan ini kemungkinan yang kayak gini ini banyak nih. Kemungkinan banyak yang kita temukan nanti di Fosviewer ya. Eh, karena kan ya orang kan nulisnya ada yang pakai strip, ada yang pakai petik, ada yang pakai titik koma, wah macam-macam ya. Variasinya banyak. Itu harus di apa sih namanya distandarkan dulu ya, distandarisasi ya istilahnya. Coba ini kita namanya thesaurus ya kalau di apa di Fosviewer. Nah, sesimpel ini Bapak Ibu, sesimpel ini ya. Bikin pakai notepad, ketik begini, nah, label yang ingin diganti apa, lalu gantinya jadi apa gitu kan. Ya, gitu aja Bapak Ibu. Simple banget belajar bibliometrik ini ya. Coba sekarang kita sebentar ya. Kita create lagi. Sebentar. Kita create ya. Kita masukin tadi ya. Nah, ini di sini nih thesaurusnya kita masukin di sini. Nah, ini. Nah, next. Nah, ini. Nah, ini. Coba kita lihat. Masih ada nggak preschoolnya yang tadi? Double-double tadi. Tuh. Udah nggak ada kan, Bapak Ibu? Nggak ada, Pak. Udah nggak ada kan? Nah, Hanya ada preschool sama preschool children. itu kan Oke. memang beda ya Bu ya. Iya, beda, Pak. Ya, gampang kan? Gampang nggak? Ya, gampang. Pokoknya dengan dari sada utama Indonesia pokoknya membuat yang sulit jadi gampang gitu aja Bu. Gak usah ribet-ribet ya. Oke, ada lagi Bapak Ibu pertanyaan? Wah, ini banyak juga pertanyaannya ini. Mario gimana nih Mario ini sebagai MC plus moderator silakan Mario mau dibaca satu-satu atau gimana nih? Untuk dari tadi ya udah diskusi ya Pak, udah diskusi, udah eh, Ya, saling bagian bertanya diskusi juga. ya. Jadi ya masih ada waktu juga, jadi masih dikasih kesempatan para peserta juga untuk bertanya. Bisa bertanya lewat kolom chat atau bisa langsung raise hand juga. Nah, ini ada pertanyaan baru ya. Hmm. Iya, Mario aja yang ngatur. Siapa yang nanya, pertanyaannya mau dibacain satu-satu atau mereka yang nanya langsung atau gimana Mario? Itu ada Bapak Muhammad Akini, tuh ada raise hand, bisa langsung Oh, yang resen dulu nih. yang raise hand dulu Pak. Itu yang di kolom chat jangan dilupain ya, Mario. Yang di kolom itu udah sampai mana ya? Ya coba dari atas aja coba dirunut lagi. Kayaknya tadi sudah sampai eh, Pak Muhammad Akili tadi ya. Muhammad Akili udah nanya nih tadi yang datanya minimal 100 nggak gitu ya. Oh iya Pak. Terus Bu Angga nih kayaknya Bu Angga.
Ayo Mario, siap, silakan nih. Yang mana dulu yang diperbolehkan ini? Kamu kan MC moderator nih. Bapak Muhammad Akil Pak. Ya udah, silakan Pak Muhammad Akili. Kamu Ya, baik. moderator aja nih. Eh, Terima kasih Pak Darmawan Napitupulu. Ya, Sebelumnya mohon maaf saya nggak bisa on kamera karena kaitannya dengan jaringan ini. oh ya nggak apa-apa Pak. Jadi ya, jadi yang pertama saya mengucapkan terima kasih sudah diperkenalkan terkait dengan analisis bibliometrik ya. Hmm. Nah, pertanyaan saya, kalau kita membuat analisis bibliometrik itu, apakah kita perlu dulu step pertama yang harus dilakukan itu, apakah kita menentukan dulu topik penelitian, kemudian kita buat outline-nya, atau kita melakukan yang kayak tadi ini. Jadi kita tambang data dulu, entah dari Scopus ataupun Web of Science, Hmm. kemudian kita rapikan datanya dan seterusnya sampai kemudian seperti apa gitu Pak. Saya belum paham di situ. Mungkin itu Pak. Makasih. Oke, makasih Pak Muhammad Akili. Nanti kalau untuk ini sebenarnya dilihat di materi kita ya Pak ya. Di materi kita sebenarnya langkah-langkahnya sudah ada ya. Tadi saya shortcut aja Pak sebenarnya Pak. Jadi langkah awal di sini memang ini Pak ya. Memilih topik riset dulu Pak ya sebenarnya ya. Topik riset. Nah ya, langkah awalnya ya. Jadi topik risetnya kayak tadi kan mental health dan preschool gitu ya. Ya. Nah, kita masukin dah. Topik risetnya langsung udah kita crawling data aja gitu. Langsung crawling data. Kita kumpulkan. Ya. Gitu aja Pak, Pak ini ya. Nah, hanya ya ini topik risetnya kan ya ini ya topik riset yang tadi yang bisa ditemukan dalam ranah akademik. Kadang-kadang gini Pak, kita masukin topik riset ternyata itu bukan topik riset. Jadi topik riset itu harus solid, harus apa ya, harus baku tadi saya bilangnya gitu. Kayak tadi mental health tuh kan wow sudah memang sudah jadi topik riset ya, gitu Pak. Izin Pak, boleh saya nambah lagi? Ya, Iya, jadi saya udah pernah nambang data mhm. di bulan November, Oke tapi oke. belum jadi nih artikelnya. Nah, apakah yang di bulan November itu masih perlu dilanjutkan atau saya menambang data ulang lagi terkait topik riset? Terima kasih. Oh, maksudnya Bapak Saya menambang data topik riset saya kan terkait dengan pertanyaan berkelanjutan di bulan November, Pak. Tapi belum jadi nih artikelnya. Apakah data yang sudah tambang di bulan November itu perlu saya update lagi di bulan Maret ini? Nah, itu pertanyaan saya kenapa belum jadi artikelnya, Pak? Karena Ya, setelah saya melihat Pak itu tadi yang dari post viewer, ya. eh, saya melihat Heeh. yang di titik-titik kecil itu kan yang berarti belum banyak diteliti, belum banyak dikaji. Ya. Nah itu saya melihat datanya kurang gitu. Oh, Maksudnya apa namanya? Itu kan tadi saya sempat bilang bahwa katanya data yang baik itu minimal 100. Nah, itu belum sampai 100. oh, data Bapak masih di bawah 100 berarti. Iya, betul, Pak. Oh, ya masih kurang, Pak, kalau itu betul. Nah, apakah yang itu saya harus lanjutkan lagi atau saya mengulang dengan perspektif yang lain? Jangan jangan sih, Pak, kalau di bawah 100 saya kira datanya harus ditambah atau topiknya mungkin dirubah, Pak. Oh iya, baik. Atau Bapak Makasih, Pak. ya pakai filter apa ya jangan terlalu difilter gitu, Pak, datanya. Mungkin kebanyakan kadang dibatasi tahunnya atau Iya, atau saya menggunakan tren 10 tahun terakhir. nah itu tapi di bawah 100 ya Pak ya datanya kan Iya, betul. ya kayak saya kira trennya nggak usah dibatasi 10 tahun Pak, mungkin dilepas aja lah tahunnya periodenya gitu, yang penting datanya Oh, dulu yang penting Pak dapatnya jumlahnya itu banyak. Tuh. Ya Pak ya.
Baik, makasih Pak Darmawan. Oke, lanjut. Siapa lagi? Itu tadi Langsung dari tunjuk Mario. Rafara ini dia ada Ryzen sama di komen. Eh, ke Ryzen aja ya Pak biar dia langsung ngomongnya aja. Ya, langsung aja. Silakan. Mbak, Mbak Farah, Ya, cek suara saya jelas. Jelas, Mbak Farah. Oh ya, terima kasih atas kesempatannya. Izin bertanya, Pak. Jadi, Mm-mm. kalau Fos Viewer ini dicontohkan kan kita hanya pakai database-nya satu. Misalkan database-nya kita pakai lebih dari satu, bagaimana cara menginput data itu ke Fos Viewer, Pak? Kalau database-nya misalkan dari Scopus, Web of Science, sama PubMed misal. Oh, kalau di Vosviewer nggak bisa. Memang dia cuma satu-satu, Mbak, database-nya. Fokus aja. Web Science aja. Nah, kalau mau yang gabung Scopus dan Web Science, itu nanti bisa di Biblioseni namanya. Di Biblioseni itu bisa kita combine datanya. Gitu. Kalau di Vosviewer nggak bisa, Mbak, memang dia, Mbak Farah. Setahu saya ya. Oh Eh, iya. mm-mm, Kalau misalkan kemudian kalau ini kan misalkan ada tiga tadi Web of Science, Scopus sama PubMed. Berarti kalau mm-mm, misal terpaksa harus pakai Fosviewer, berarti nanti kan gambarnya tiga dianalisis satu-satu atau Bibliosia mm-mm. ini nanti digabung jadi satu gitu ya Pak. Nah Ya. lalu kalau misalkan kita pakai satu, misalkan cuma Scopus seperti di contoh webinar kali ini, Mm-mm. itu cara menganalisis yang baik di jurnalnya itu bagaimana Pak? Apakah cuma disampaikan, oh ternyata ada gap yang bagus pada bagian misalkan preschool atau bagaimana cara menganalisis yang baik sehingga itu nanti layak publish gitu Pak artikelnya. Ya, yang analisisnya tadi cuma dua tadi, Mbak. Yang saya sampaikan di awal ini, analisisnya Oh, cuma ini. Cuma ini, ya kan? Analisis performa, ya kan? Sama yang iya. pemetaan, ya. Nah, terutama yang pemetaan tadi. Jadi pemetaan itu kan ada dua, saya bilang tadi yang sebentar, Yang yang biru sama yang ungu. benar, yang overlay sama yang sorry, network ya, network visualization. Nah, ini topik-topik di cluster ini yang dijelasin, ya kan? Kemudian sama yang gapnya, itu aja analisisnya, Mbak. Gitu. Oh, oh iya Pak. Nah, pertama yang Lalu, tren dulu, tren kan, yang tren yang ini, yang tiga cluster ini kan, dijelasin ini. iya. Lalu gapnya, karena tujuan kita kan memang pemetaan kalau bibliometrik, ya, gitu. Gimana, Mbak? Jelas? Iya Pak. Iya jelas. Berarti kalau misalkan dianalisis selain network, overlay-nya juga harus masuk ya Pak. Kalau Harus. density-nya wajib masuk juga. Density saya jarang, density jarang. Karena sudah ada di sini sebenarnya sih, di ada network sama overlays itu sudah ada sih. Ya, Pak. Izin tanya satu lagi, Pak. Jadi waktu itu kan saya pernah baca tentang artikel bibliometrik. Karena tujuan saya kan pengen publikasi bibliometrik. Nah, kebetulan ketemu ada bibliometrik yang dia itu metodenya disatukan sama SLR, Systematic Literature Review, sama meta-analisis. Kira-kira kalau seperti itu, kan SLR itu sebetulnya sudah dipakai Prisma ya, Pak. Itu kan udah sistematis, udah disortir. Tapi masih ada bibliometrik. Jadi saya agak bingung perannya bibliometrik itu berarti di apa ya, Pak? Oke, saya di paper yang terakhir, contoh nih ya, saya buka papernya aja nih. Sebentar ya. Ini bukan systematic review, tapi analisisnya menggunakan konten analisis ya, seperti SLR sebenarnya. Ya, kelihatan nggak ini? Ya, Kelihatan, Pak. ini paper alumni kita juga nih, yang baru publish Q2 nih kalau nggak salah, Q2 kemarin. Nah, saya juga masuk di sini ikutan, pokoknya kita kolaborasi lah. Ini kita gabungin SLR dengan ini, dengan bibliometrik. Ya, ini juga sama, kita filter juga ya. Kita filter ya dengan Prisma ini ya. Dengan Prisma, kemudian nanti di sini ini kan bibliometrik ya, hasil-hasilnya nih. Ini bibliometrik semua. Nanti konten analisis atau SLR-nya ya, itu dipakai ketika ini menjelaskan ini tematik ini. Yang tadi yang cluster tadi, Mbak.
Cluster tadi ya, kalau dengan bibliometrik doang itu nggak terlalu dalam biasanya memang, ya nggak terlalu dalam. Karena kan dia cuman datanya data keyword ya tadi ya, ingat nggak? Ya, Iya, Pak, hanya keyword. ke keyword ya. Jadi kesimpulannya nggak terlalu dalam. Tapi di sini dengan SLR nanti bisa digali, dicari papernya, kemudian dianalisis. Jadi kontennya yang dianalisis. Gitu. Nah, di sini perannya SLR itu nanti atau konten analisis itu mendalami tematik klasternya, gitu loh. Oke, Mbak. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, ya. Ada lagi? Silakan Mario. Ada lagi Pak dari Aza Arba Nurul Umar. Oke, silakan. Ya, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Saya izin bertanya, Pak, terkait mungkin lebih ke teknis gitu ya. Jadi, tadi kan sebelum kita menganalisis menggunakan Foursquare kan kita butuh keyword dulu ya, Pak ya. Butuh database gitu. Nah, untuk penentuan keywordnya itu apakah ada ketentuannya tidak ya, Pak? Maksudnya maksimal itu berapa? Atau itu terserah dari kita peneliti? Itu pertanyaan pertama. Kemudian untuk pertanyaan kedua, kemarin tuh saya pernah gitu ya mencoba menganalisis menggunakan Foursquare gitu. Tapi di aspek au, eh, author ya, authorship. Nah, itu ada em, ketidak terhubungan gitu. Mapnya tuh nggak saling berhubungan gitu, Pak. Nah, kira-kira itu kenapa ya bisa seperti itu ya, Pak ya? Tapi itu udah lama ya, Pak. Akhirnya saya nggak pakai dan saya nggak masukkan di paper gitu. Kemudian ya mungkin itu dulu Pak untuk pertanyaannya. Oke. Untuk ini dia. Untuk keyword ya, saya sebenarnya ada di materi saya, tapi saya nggak jelasin. Nanti silakan dibaca aja ya. Karena khawatir saya tadi kalau jelasinnya bakal lama nih Mbak Aziza ya. Mbak Aziza apa Mbak siapa sih? Mbak Azza ya. Eh, Nanti di workshop juga akan saya jelasin lebih detail ya. Di materi ada di sini, tapi nanti di workshop saya akan ajarin ya. Keyword memang ada teknik-tekniknya untuk membuat keyword, nggak asal juga ya, nggak sembarangan ya. Karena kalau salah keywordnya nanti hasilnya juga akan salah. Ya, ya itu pertama ya Mbak Aziza ya. Yang kedua tadi apa Mbak Aziza? Autornya nggak nyambung ya Mbak? Iya Pak, kemarin saya coba tidak nyambung. Tidak ada keterhubungan seperti itu. Akhirnya nggak saya pakai. Oh iya, bisa jadi karena mungkin autor itu belum pernah menulis bareng, menulis bersama-sama gitu, sehingga dia tidak ada linknya, tidak ada jejaringnya gitu kan? Iya Pak. Berarti kalau kasusnya seperti itu, alangkah lebih baiknya kita nggak perlu bahas gitu ya Pak ya. Di paper, misalkan kita mau menganalisis author gitu. Enggak, yang kita bahas itu ya itu perlu dibahas juga, tapi kemungkinan ya mungkin datanya terlalu sedikit kali Mbak itu biasanya, terlalu sedikit. Kemarin itu database saya 1000-an sih Pak. Oh, 1000-an ya? Oke, Iya. coba ya, saya coba yang author ini ya. Eh, yang dianalisis sebenarnya yang jejaringnya sih, yang berkonek-konek gitu, yang punya hubungan satu sama lain ya. Karena kita ingin lihat itunya kan hubungan antar author, authorship apa sih namanya eh, networknya ya. Ini misalnya coba ya dokumennya jangan satu. Nah ini misalnya finish. Nah ini kan kayak gini nih. Ini muncul dari 59 author ya, cuman 8 ini yang punya jejaring nih. Ya. Nah, biasanya di sini kalau yes, ya yang ditampilkan cuma 8 autornya itu. Tapi kalau no, berarti tampilkan 59-nya. Nah, biasanya kita pilih yang yes. Jadi kita tampilkan yang 8 ini aja. Karena kita perlu networknya, jejaringnya ini. Oh, si ini nanti kerja apa kolaborasi dengan siapa aja dan siapa aja. Ya. Nah, ini kenapa ini jadi jelek begini? Karena tadi datanya sedikit nih 150 ya. Makanya cuma sedikit autornya yang seperti ini. Ya. Biasanya kayak gitu, Mbak.
Jadi kalau bisa disarankan sih datanya lebih banyak ya di atas 200 gitu ya, kalau memungkinkan. Ya, baik Pak. Mungkin satu lagi ya Pak. Ini terkait jenis artikel yang tadi kita apa namanya atur di bagian Scopus, itu Hmm. apakah juga ada aturannya gitu? Karena saya juga sempat baca gitu ya, kalau bisa tuh pakainya yang review, yang bukan review, yang artikel-artikel ilmiah eksperimen seperti itu. Kalau misalkan kita ingin tahu hotspot penelitiannya, nah, apakah itu tuh memang benar atau terserah kita mau ngatur untuk jenis artikelnya, mau pakai review nggak apa-apa, atau tidak menginkludkan review juga tidak apa-apa. Oke, ini untuk bibliometrik apa SLR ya? Pertanyaannya. Bibliometrik ya? Bibliometrik, Pak. Ya. Oh, kalau bibliometrik sih bebas, Mbak. Apa aja sih? Kalau SLR itu agak ketat. Kalau SLR memang hanya riset yang empiris saja. Yang review-review nggak boleh masuk. Oh, begitu Pak ya, Pak. Baik, terima kasih Pak atas jawabannya. Oke, Mbak Azza, terima kasih. Wah, ini cukup banyak ya pertanyaannya teman-teman ini ya. Mudah-mudahan semakin nano ya, tertarik dengan bibliometrik ya, Mas Mario ya. Oke, lanjut. Masih ada waktu kah kita? Masih ada Pak. Ini ada pertanyaan dari Iren Hana. Bagaimana cara mencari data dengan WOS, Pak? Bagaimana? Kurang jelas Cara, Mario suaramu. Tadi udah sahur belum Mario? nggak boleh ya, Pak. Suaramu pelan banget sih. Nah, Bagaimana cara mencari data dengan WOS, Pak? bagaimana mencari data dengan WOS? Waduh, ya harus berlangganan dulu yang pasti. Ibu siapa nih tadi yang nanya? Bu Iren Hana, Ah, si ah, Homi. Bu Irin ya. Ya, Harus berlangganan sih Bu, yang pasti Bu. Eh, Cara mencarinya sama dengan keyword juga tadi ya. Kata kuncinya yang kita masukkan kayak di Scopus tadi, tinggal dicemplungin aja di WOS gitu. Selesai, tinggal download. Terus nanti hanya formatnya nanti dia bukan CSV tadi ya, dia pakainya TXT biasanya ya, TXT. Nanti di workshop lah Bu, di workshop kita bahas Bu ya. Caranya sama kok ya, caranya sama aja, nggak ada bedanya. Ya, baik, terima kasih, Pak. Nah, oke, lanjut. terus dari Esme, tools apa yang perlu tools apa yang perlu dikomunikasikan untuk visualisasi bibliometrik analisis yang layak publish di Scopus Q1, Pak? Oh iya, yang tadi saya sampaikan sih Bu, yang paling populer memang Viewer ya selama ini. Kemudian yang lagi naik daun itu yang Biblioshiny itu Bu, Biblioshiny ya. Ya. Nah, biasanya dua itu yang dikombinasiin terus ya. Cukup dua itu udah bagus sekali Q1 tembus lah. Q1 tembus. Yang penting sebenarnya sekarang bukan toolsnya ya. Jadi intinya sih eh, tools itu mah gampang ya. Cuman install, cuman masukin kayak tadi Vosviewer kan 5 menit selesai itu. Tapi bagaimana kita bisa membunyikan hasil tadi hasil analisisnya dari Vosviewer itu yang penting sebenarnya Bapak Ibu. Ya, bagaimana kita bisa membunyikannya lewat analisis kita sehingga lebih tajam ya. Nah, di workshop kita ya kita ya dengan AI ya. Nanti ada juga Bapak Ibu ya. Kalau ada yang mau ikut di sini silakan ya. Nah, kita bisa menajamkan analisis kita ya dengan bantuan AI, ChatGPT ya khususnya ya dan sebagainya ya. Itu akan menarik dan selain menajamkan juga kita memudahkan untuk melakukan analisis bibliometrik ini jadi lebih mudah, lebih cepat, jauh lebih cepat lagi gitu ya. Dan untuk penulisan juga maksud saya ya, untuk penulisannya ya. Biasanya kan teman-teman bibliometriknya kayak tadi gampang ya, dimasukin password selesai. Tapi nulisnya lama kayak tadi Pak siapa ya? Dari November sampai sekarang belum nulis-nulis, ya kan? Padahal datanya sudah ada, mungkin bingung cara nulisinnya gitu kan. Nah, nanti kita belajar ChatGPT bagaimana cara nulis atau nyusun apa ke dalam papernya gitu ya, menuangkan hasilnya dalam paper. Itu lebih jauh lebih gampang dengan ChatGPT eh, karena datanya sudah ada kita sudah punya data ya eh, yang kita peroleh dari scrolling tadi ya.
Jadi datanya nggak ngawur, datanya sudah ada, sehingga kita masukkan nanti di AI, AI yang menganalisis dan membuat apa eh, grafik-grafik tadi, bahkan ya grafik-grafik tadi itu bisa ya dengan AI ya. Misalnya contoh ya, grafik ini dengan chat GPT misalnya ya, kita bisa membuat grafik ini ya. Jadi di Fosviewer nggak ada nih grafik ini, nggak bisa kita buat di Fosviewer ya. Seperti ini ya Bapak Ibu ya. Ini nggak bisa dibuat di Fosviewer, nggak ada nih ya. Tapi dengan ChatGPT ini kita punya datanya, kita masukkan kita cemplungin, keluar langsung ya. Nanti saya tunjukkan pas bonus workshop ebook gitu. Ya tadi yang bonus workshop, bonus ebook siapa tadi? Dicatat dulu Mario ya. Nanti di Japri panitia ya, saya yang bonus ebook ya. Ya, sih. Oke lanjut Mario, ada lagi nggak Mario? Suaramu belum kedenger itu, mic-mu tutup dulu, mic-nya. Apa suara saya sudah terdengar, Pak? Sudah. Oke. Iya. Ini ada yang nanya juga. Boleh di-share nggak Pak jurnalnya buat dibaca dan dipelajari? Tuh. Oh boleh boleh nanti di grup ya. Di grup setelah ini kita share sama materinya ya Mario ya. Oke. Kita share langsung ya. Terus dari Bu Liza Marini, adakah pendampingan untuk pembuatan jurnal dan hasil Visiover ini? Visiover ini, Pak. Ada Bu Liza, ada. Nanti kita ada program khusus ya, namanya coaching ya. Jadi coaching klinik. Nanti Bu Liza kalau ada yang berminat dan teman-teman juga boleh ya untuk ikut ini coaching klinik. Nanti kita infoin lah. Oke, ada lagi? Nah sebelum ada lagi nggak Mario? Coba. Ini eh, Bapak ingin Su- share ini apa? Sudah terjawab, Flyer Pak. kegiatan terbaru ya. Ya, Pak. Siap. Sudah terjawab sih, Pak. Sudah Sudah. ya. Ya, Pak. Ya, ada lagi mungkin yang mau bertanya mungkin silakan. Kita masih ada waktu mungkin ya 10 menit 5 menit kali ya. Ya nggak tahu sampai kapan nih Mario? Sampai sore bukan? Jangan lah ya. Lemes ini. Ngabuburit harusnya kita buatnya ngabuburit kali ya lain kali ya. Masih ada waktu untuk yang peserta yang ingin bertanya bisa langsung raise atau di kolom chat juga bisa. Nah, ini ada pertanyaan dari Bu Widayanti ya. Ada workshop lanjutan tidak setelah ini untuk melakukan analisisnya? Iya, ini Bu yang saya mau tampilkan workshop kita ya. Sama nanya juga di chat GPT karena ada keterbatasan open mic. Ya, maksudnya apa nih Pak PU? Nanya di chat GPT. Pak boleh di-share link jurnalnya. Mau dong kolaborasi ya Pak. Nanti kita kolaborasi ya Bapak Ibu ya. eh yang berminat kolaborasi ya, silahkan nanti bisa di grup ya. Pertama Bapak Ibu ikut workshop dulu deh, ya, ikut workshop dulu biar lebih matang gitu ya, lebih paham ilmunya, baru nanti bisa kolaborasi gitu ya, enak ya. Ini kan baru baru pengantar nih yang baru awal-awal nih ya. Bentar ya, saya share dulu. Sebentar ya, sorry, sebentar ya, saya minta waktu dikit ya. Oh, saya ingin share flyernya. Nah, ini contoh aja misalnya ya, ini yang chat GPT. Nah, kita ada kayaknya Mario flyer yang terbaru nih ya, yang terdekat apa ya? Workshop ya. Saya juga lupa nih. Chat GPT ya, Yang Mario. yang terdekat itu sistematik literatur fundamental, Pak. Kalau untuk bibliometrik juga ada minggu depan, ada Oh, ada ya. GPT. Ya, Pak. Kamu ada share ini coba share ini ya flyernya Layar ya, fundamental ChatGPT ya, Pak. fundamental. Oke. Coba share di grup aja di grup kita ya. Bapak yang share aja deh.
Izin ya Bapak Ibu ya sebentar aja, 1-2 menit ya. Ini saya cuma mau nunjukin yang ternyata yang minggu depan ini yang Chat GPT Bapak Ibu yang ada nih. Tadi kan Bu Widayanti nanya ya. Nah, Chat GPT itu nanti kita coba otomatisasi proses yang ada di bibliometrik ya. Seperti misalnya membuat grafik ini, Bapak Ibu. Contohnya ya. Jadi setelah crawling ya, kita masukkan datanya di ChatGPT ya. Kemudian kita running gitu. Di sini sudah ada promnya nih. Saya udah siapin nih promnya buat Bapak Ibu ya. Prom ini sudah saya tes ya, sudah saya running, sudah saya uji gitu. Nah, sehingga dapat hasil seperti ini ya. Ya, jadi Bapak Ibu tinggal copy paste saja nih gambar ini dimasukin ke dalam paper ya. Jadi nggak menghambat penulisan Bapak Ibu ya. Jangan sampai nanti eh, datanya sudah ada tapi software-nya sudah ada apa posisinya tadi ya pemetaan sudah ada tapi nulisnya belum jadi-jadi gitu ya. Jangan. Biasanya kalau bibliometrik mas sebulan selesai Bapak Ibu nulis itu. Ya. Jangan lewat sebulan kalau bisa ya. Maksimal sebulan ya. Malah biasanya kurang ada ya. Kurang dari sebulan tuh bisa sebenarnya kalau tiap hari ngerjain gitu ya. Banyak ini bibliometrik ini ChatGPT ini nanti kita bisa ini kayak gini tadi kita masukin data apanya ke dalam ChatGPT lalu kita running data publikasinya ya. Nah, kita dapat grafik yang ini tadi ya. Gitu ya, kira-kira gitu. Itu salah satu contoh ya bocoran materinya ya. Jadi promnya sudah ada, Bapak Ibu tinggal pakai ya, kemudian tinggal masukin dalam paper ya. Jadi Bapak Ibu nggak menghambat lagi nulis 1 bulan selesai, bisa submit gitu ya. Submit kan itu awal pintu gerbang Bapak Ibu bisa publish ya. Submit dulu gitu. Makanya tadi Pak siapa itu kenapa belum submit? Nah itu pertanyaannya karena ternyata datanya kurang. Jadi kita pastikan datanya cukup, langsung kita proceed dengan ChatGPT. Ya gambar itu tinggal nanti suruh ChatGPT nganalisis selesai ya. 5 menit selesai. Nah, jadi yang saya mau infokan kegiatan kita tuh ini Bapak Ibu ya. Kegiatan kita minggu depan itu yang mau ikut ya ChatGPT untuk bibliometrik ya. Nanti diinfokan di grup juga ya. Nih, ya. Kelihatan nggak nih ya, Mario ya? Belum Pak. Ya, gitu ya. Nah, ini. Jadi analisis bibliometrik ya akan lebih cepat dengan AI ya. Ya. Jadi nanti kita lihat proses tahapannya kan banyak nih bibliometrik ya. Langkah 1, 2, 3. Nah, itu akan kita otomatisasi semua dengan ChatGPT ya. Nanti saya akan berikan juga bonus ebook ya. Nah, 10 prompt ChatGPT. Tadi yang sudah jawab tadi saya kasih ya. Bu siapa tadi ya? Bu Farah kalau nggak salah ya. Ya Pak, Bu Farah Pak. Iya, Pak. Bu Farah akan dapat bonus ebook 10 prompt ChatGPT ya. Eh, tapi bagi yang ikut workshop nanti akan dapat juga ya bonus ebook ini ya. Oke, saya kira itu informasi ini yang untuk minggu depan ya. Mohon dicatat ya Bapak Ibu Minggu 23 Maret ya. Eh, tapi untuk yang besok Mario bisa info ini Mario. Coba tolong di-share Mario. Besok juga ada kegiatan ternyata Bapak Ibu. Saya lupa ini. Coba Mario aja yang share. Ya, Pak. Coba. Biayanya 300 Bapak Ibu. 300.000 aja. Bapak Ibu bisa dapat materi full rekaman ya, rekaman Bapak Ibu bisa download ya, bisa seumur hidup nanti ya di download ya, dipelajari seumur hidup. Kemudian sertifikat ya, plus ya bonus ebook ya, bonus ebook dia kasih. Yang untuk besok juga ada ternyata ya Mario ya. Coba coba di share Mario. Besok ini kalau nggak salah SLR ya Mario ya. Nah kalau yang mau belajar SLR Ya, bisa ikut besok ini.
link info besok ada di mana ya? Mungkin nanti di-share di grupnya, di grup dulu ya Pak ya, di grup eh atau di sini Instagram kita juga ada ya sebenarnya ya. Nanti Bisa. di-share juga di grup kok. Instagram coba ya. Di grup WA nanti akan di-share juga Pak PU. Nah, ini untuk besok ya Mario ya. Ya Pak, ini untuk besok Pak. Nah, ini memang udah mepet ini. Eh, tapi silakan Bapak Ibu kalau yang masih berminat ikut ya. Besok kita akan ada, belajar systematic review ya, fundamental yang dasar-dasar basic ya. Jadi ini bukan webinar, jadi ini tentu lebih dalam dari workshop, dari webinar ya hari ini gitu ya. Kalau hari ini kan hanya pengenalan. Jadi kalau ini sudah membahas komplit lah, lengkap tentang fundamentalnya. Eh, Nanti juga dapat modul, sertifikat dan rekaman ya, plus bonus ebook juga ya. Ini ebooknya menarik nih ya, 10 kesalahan umum SLR pemula. Ini banyak kesalahan-kesalahan yang saya rangkum yang sering dilakukan oleh para pemula ya. Terus terutama mahasiswa S1, S2, S3 gitu. Oke Bapak Ibu, saya kira itu aja kalau nggak ada pertanyaan lagi. Terima kasih banyak atas perhatiannya dan partisipasi hari ini. Eh, saya kembalikan semua ke Mario. Mungkin ada foto sesi bersama ya? Sama ya Mario? Ya Terima Pak. kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Dan sampai di penghujung acara. Terima kasih banyak kepada Bapak Darmawan sebagai pemateri pada webinar hari ini. Kita para peserta yang telah menyimak dari awal sampai akhir, ilmunya dapat bermanfaat bagi kita. Sebelum kita akhiri acara webinar hari ini, mohon kepada seluruh peserta untuk mengaktifkan kamera dan menggunakan background jika ada kendala. Itu di Karena, stop screen dulu Mario. oh Jadi ya, biar layarnya Sertifikat sama saya nanti. Tidak. Jam 2:30. Pak Husin bocor itu Pak Ahmad Husin. Sorry suaranya. Ya, oke. Lanjut Mario. sebelum kita akhiri acara webinar hari ini, mohon kepada seluruh peserta untuk mengaktifkan kamera dan menggunakan background jika terkena kendala. Karena kita akan melakukan sesi foto bersama. Baik, boleh operator bisa ini screenshot kita sesi foto bersama ya. Oke, ada 2 slide ya.